Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Wicaksana, NIM 11011190334 dari kelas TT 42 G2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terdekat dan juga algoritma Kruskal untuk mencari nilai minimum spending tree-nya. Di sini sudah ada grafnya. Graf yang contoh soalnya seperti ini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra dulu. Nah, pada kasus ini kita diperintahkan untuk menentukan rute terdekat dari simpul D ke semua simpul tetangganya. Nah, caranya yang pertama kita membuat dulu tabel seperti ini. Ini merupakan semua simpul yang ada pada graf yang telah diberikan dari simpul A sampai simpul terakhir yaitu simpul J. Nah, yang kedua, di sini kita menginput simpul D. Simpul D di sini merupakan simpul asal yang ingin dicari rute terdekat ke semua simpul tetangganya. Nah, kedua, input jarak dari D ke A. Kita lihat di sini D ke A simpulnya tidak saling bertetangga, jadi kita memasukkan di sini inputan infinity. Nah, yang kedua dari D ke B. Dari D ke B jaraknya 5. Dia tulisnya 5B. Dari D ke C jarak D ke C tidak saling bertetangga, jadi kita inputnya infinity lagi. Dari D ke D ini 0D. Maaf, yang ini tadi 5D. Dari D ke E 7D. Dari D ke F 9D. Dari D ke G dia tidak saling bertetangga, jadi infinity. D ke H juga infinity. D ke I juga infinity, dan D ke C juga infinity. Kita lihat dari susunan ini nilai terkecilnya adalah 0. Jadi 0D ini kita kunci dulu. Kita kunci. Lalu selanjutnya kita mencari nilai terkecil dari baris ini selain 0D tadi yang telah dikunci. Nah, di sini yang terkecil adalah 5D. Jadi kita turunkan nilai 5D-nya. 5D ini berada pada simpul B. Jadi di sini kita tulisnya simpul B. Nah, ulangi langkah sebelumnya. B ke A dia 6 ditambah dengan 5 karena dari D. Jadi 6 tambah 5 11B. Ini jangan juga lupa dikunci karena ini merupakan nilai terkecil. Dari B ke C dia bukan simpul tetangga, jadi inputannya infinity. Karena B ke D sudah ada tadi, maka dari simpul B ke D tidak usah lagi dicari. Dari simpul B ke E itu ada 6 ditambah 5 11B. Oh, maaf, karena nilai 11B ini lebih besar daripada nilai 7D, maka yang diinputkan adalah nilai terkecilnya. Jadi di sini inputannya 7D. Dari B ke F dia tidak ada. Dia bukan simpul tetangga, berarti infinity, tapi karena nilai infinity lebih besar daripada nilai 9D, maka yang diinput adalah nilai 9D. Dari B ke G dia infinity. Dari B ke H dia juga infinity. B ke I infinity, dan B ke J infinity juga. Nah, di sini kita cari lagi nilai terendahnya. Terendahnya di sini adalah 7D. Jadi kita turunkan 7D, lalu kita kunci. Nah, langkah ini diulang sampai kita mendapat nilai terakhir. Nilai terakhirnya seperti yang ini. Nah, cara pembacaan rutenya bagaimana? Kita buat dulu tabel seperti ini. Asal dari D, tujuan ke
semua simpul tetangganya. Jadi dari simpul D ke simpul A, dari simpul D ke simpul B, sampai dari simpul D ke simpul I. Nah, cara pembacaannya kita lihat dulu dari simpul D ke A. Kita lihat D. Kita mencarinya di simpul A. Kita lihat simpul A di sini adalah 11B. 11B ini menunjukkan rute selanjutnya ke simpul B. Jadi dari A ke B, terus kita ke simpul B. Yang ini simpul B. Dari simpul B ke D. Nah, cara pembacaan dari tabel ini sebenarnya terbalik. Jadi yang awalnya dari A ke B terus ke D, ini dibalik menjadi dari D ke B terus ke A. Nah, kita lihat panjang rutenya tidak harus dijumlahkan lagi, langsung ada nilainya di sini. Nah, kita lihat dari D ke A panjangnya itu adalah 11. Lanjut lagi dari D ke B. Dari D ke B, kita lihat B, simpul B ada di sini. Simpul B 5D. Otomatis dari rute yang didapatkan adalah D, B. Panjang rutenya 5. Lanjut lagi dari simpul D ke simpul C. Dari simpul D ke simpul C, kita lihat C ini ada di sini. Pembacaannya dibalik lagi, yang awalnya dari C dia ke 23A, berarti dari simpul C ke A. Terus kita ke simpul A-nya. Simpul A dia ke B, dari simpul A ke B, dari simpul B dia ke D. Dari simpul B dia ke D. Ini dibalik lagi jadi dari simpul D ke simpul B, kemudian ke simpul A, kemudian ke simpul C. Dengan panjang rute 23. Lanjut lagi ke dari simpul D ke simpul E. Dari simpul D ke simpul E, kita lihat ini. Oh, langsung saja dari E dia menuju D. Jadi penulisannya dari simpul D langsung menuju ke E dengan panjang rute 7. Terus dari simpul D ke simpul F. Dari simpul D ke simpul F, kita lihat di sini langsung juga dari simpul D dia langsung menuju ke simpul F. Itu merupakan nilai rute terdekatnya dengan nilai 9. Terus dari simpul D ke G, kita lihat G. Di sini dari G ke H, H ke I, dari I ke E, dari E ke D. Nah, yang awalnya begini kita ubah jadi D ke E, kemudian ke I, kemudian ke H, terus kemudian ke G. Panjang rutenya 32. Dari D ke H, dia dari H, kemudian ke I, kemudian ke E, kemudian ke D. Nah, dibalik jadi dari simpul D ke simpul E, kemudian ke simpul I, dan selanjutnya ke simpul H. Dengan panjang rute 27. Yang terakhir dari simpul D ke simpul I. Kita lihat dari simpul D ke simpul I. Dari I dia menuju ke E. Dari E dia menuju ke D. Nah, ini dibalik jadi D ke E lalu ke simpul I. Dengan panjang rute 17. Begitu tadi cara menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari rute terdekat dari sebuah simpul ke simpul yang lainnya. Selanjutnya saya akan masuk ke penggunaan algoritma Kruskal dalam mencari nilai minimum spending tree. Nah, ini dia graf tadi yang kita gunakan untuk mencari rute terdekat. Nah, sekarang graf ini akan gunakan juga untuk mencari minimum spending tree-nya. Yang pertama untuk
untuk menemukan nilai minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Kruskal, yang pertama kita susun dulu sisi-sisi dari jumlah bobot yang terkecil dengan sampai dengan jumlah bobot yang terbesar. Nah, di sini saya sudah menyusunnya. Ini dia dari EF, 3, DB 5 dan seterusnya sampai CG, yang paling terbesar bobotnya adalah 25. Nah, yang pertama, langkah yang kedua adalah menandai sisi-sisi dengan nilai terkecil terlebih dahulu. Di sini nilai sisi dengan bobot terkecil adalah sisi EF. Kita tandai dulu dari sisi EF. Nah, yang kedua, lakukan cara yang sama seperti langkah yang sebelumnya tadi. Kedua, sisi DB dengan bobot 5. DB 5. Terus sisi GH 5 juga. Kemudian sisi JI juga 5. Nah, kemudian sisi BA. Kemudian sisi DE, kita lihat sisi DE. Ini yang ini 7. Kemudian sisi DF 9. Nah, untuk dikatakan sebagai sebuah pohon jika simpul-simpul yang ada dia saling terhubung dan tidak ada loopingnya. Nah, jadi untuk kasus ini simpul DE tidak masuk karena dia akan menimbulkan sebuah looping pada simpul D, F, dan E. Jadi kita lanjut ke simpul AJ-nya. Simpul AJ 10. Kemudian simpul EI. Nah, di sini pada kasus ini juga jika kita menambahkan simpul EI, maka yang terjadi akan pohon yang sudah dibuat akan menimbulkan sebuah perulangan atau looping. Jadi simpul EI tidak dimasukkan juga. Yang ini kemudian simpul IH. Nah, kemudian simpul AC. Nah, ini dia gambar pohonnya, spanning tree-nya. Yang kita langkah berikutnya adalah menghitung jumlah bobot-bobot dari pohon yang sudah digambarkan tadi. Pertama, EF masuk 3. Sisi DB masuk 5. Sisi GH masuk juga dengan bobot 5. Sisi JI masuk dengan bobot 5. Sisi BA masuk dengan bobot 6. Sisi DE masuk bobot 7. Sisi DF tidak masuk. Sisi AJ masuk 10. Sisi EI tidak masuk. Sisi IH masuk dengan bobot 10. Sisi AC masuk dengan bobot 12. Dan sisi CG tidak masuk. Nah, untuk total keseluruhannya dari MST yang sudah dibuat dari graf tadi, jumlahnya adalah 63.
algoritma tree-nya MST-nya dengan gambar seperti ini yang garis merah. Oke, itu tadi cara menggunakan algoritma Dijkstra dan juga algoritma Kruskal. Semoga tutorial ini bisa sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.